Sempurnakanlah sholat. Untuk peringatan Isra dan Mi'raj, umumnya setiap kali acara memerlukan biaya sekitar 10 juta rupiah. Peringatan peristiwa turunnya perintah sholat ini digelar oleh ribuan masjid, musola, sekolah, perguruan tinggi, dan instansi. Bisa jadi ada tidak kurang dari 1 juta peringatan setiap tahunnya. Jika dianggarkan misalnya 10 juta rupiah, lalu dikalikan 1 juta acara, totalnya biaya untuk menyelenggarakan peringatan Isra dan Mi'raj bisa mencapai kurang lebih 1 miliar dalam setahun. Lantas, apa hasilnya dari berbagai peringatan yang menghabiskan dana yang tidak sedikit tersebut? Ternyata tetap saja maraknya peringatan itu tidak bisa mengubah moral bangsa. Coba kita evaluasi. Ada apa dengan semua ini? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat bisa mencegah dari perbuatan jahat dan mungkar. Jika kita amati kondisi sosial kita saat ini, perhatikanlah, masih banyak operasi, tangkap tangan berbagai kasus kejahatan, pelacuran rentenir, dan berbagai kemaksiatan juga masih ada di mana-mana. Di antara yang korupsi itu, ada juga yang rajin mendirikan sholat. Ada juga yang sholatnya rajin tetapi menjelek-jelekan dan merendahkan orang lain. Ada yang rajin sholat juga rajin pacaran. Ada yang sholatnya rajin, sekolahnya suka bolos, dan di rumah suka melawan orang tua. Di sini kita perlu mempertanyakan pada diri sendiri, apakah sholat bisa mempengaruhi kita? Mampukah mengendalikan hawa nafsu kita sehingga bisa mencegah kita dari kemaksiatan? Kita lihat ke dalam diri sendiri. Apakah sholat kita bisa mempengaruhi moralitas kita? Jika kita melihat keadaan yang saya paparkan di atas tadi, seakan-akan sholat tidak mempengaruhi terhadap moralitas kita. Lantas, yang salah siapa? Padahal jelas, dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk mengurai masalah kenapa sholat tidak mempengaruhi perilaku kita, kita bisa lihat dari berbagai sisi. Pertama, mungkin sholat kita kurang benar. Kedua, mungkin kualitas sholat kita tidak memadai. Misalnya, ada kesalahan dalam berwudu, salah bacaan sholatnya, dan lain-lain. Masalah kiblat terkadang juga kurang diperhatikan. Di masjid atau musola, biasanya arah kiblatnya sudah dipastikan dengan peralatan memadai, seperti kompas. Sedangkan ketika kita mendirikan sholat di rumah, kita tidak pernah memastikan kebenaran arah sholat kita. Kita mendirikan sholat asal menghadap ke barat. Jarak antara kita dengan Ka'bah itu ribuan kilometer. Jika posisi kita bergeser sedikit saja, maka pergeseran arahnya sudah sangat jauh. Kiblat kita bisa nyasar ke wilayah lain yang cukup jauh dari Ka'bah. Di masjid atau musola yang ketika dibangun dulu arah kiblatnya tidak diukur dengan alat yang akurat, biasanya dilakukan pembetulan dengan menggeser arah kiblatnya. Biasanya ditandai dengan garis miring atau menggeser sejadah sesuai dengan penanda arah kiblat. Kiblat itu termasuk salah satu masalah dalam kualitas sholat.
Masalah kualitas sholat yang lain berkaitan dengan kesucian. Misalnya, kita seringkali membawa uang di saku. Uang tersebut tentu telah beredar ke sana kemari. Tidak jelas dipegang siapa saja. Bisa saja uang itu terkena najis ketika dipegang penjual oseng-oseng babi, terkena air kencing anak, tercebur ke selokan, tidak dicuci dan lain-lain. Hasilnya, uang menjadi tidak suci lagi, dan uang itu berada di saku kita tatkala kita mendirikan sholat. Lantas, apa hukumnya jika kita sholat tetapi di saku kita ada sesuatu yang terkena najis? Tentu saja sholat kita tidak sah. Jadi, ketika sholat kita ternyata kurang berdampak terhadap perbaikan kepribadian kita, bisa jadi itu disebabkan karena ada salah satu dalam sholat kita. Jika kita sedang ujian, jawabannya salah, tentu kita tidak lulus. Demikian juga dalam hal sholat. Ketika sholat kita salah, kita tidak lulus dalam mendirikan sholat. Kita terkadang juga kurang memperhatikan adab sholat. Contoh kecil, tatkala membetulkan letak sejadah, kita lebih sering memakai kaki dibandingkan tangan. Padahal sajadah itu gerbang kita dalam mendirikan sholat. Bayangkan saja misalnya, kita bertemu mengetuk pintu dengan kaki, bukan dengan tangan. Tentu itu sangat tidak sopan. Hal kecil ini bisa saja menyebabkan sholat kita tidak begitu berpengaruh terhadap perbaikan perilaku kita. Hasilnya, kita rajin sholat, tetapi juga rajin menjalankan kemaksiatan. Soal pelafalan takbir, kita juga sering salah. Allahu Akbar sering kita ucapkan dengan Allahu Akbar. Hamzah diberi harokat fathah, kita baca O, padahal seharusnya A. Bahkan dalam keseharian kita salah dalam menyebutkan nama Tuhan kita. Allah sering kita sebut dengan Allah. Tentu saja ini suatu kesalahan. Demikian juga kita sering memanjangkan huruf A pada kata Allah, sehingga menjadi Allah. Jika ditulis Arab, berarti huruf hamzahnya 2, kemudian diidghamkan Allah, padahal yang benar adalah Allah, sehingga Allahu Akbar. Bisa berarti, apakah Allah itu maha besar? Ada hamzah istifham di sana yang berarti apakah? Oleh sebab itu, kita harus terus berusaha meningkatkan kualitas sholat kita, belajar dan terus belajar agar kualitas sholat kita bisa meningkat setiap saat. Belajar sholat itu harus mendetail, sehingga bisa menjadi media peningkatan kualitas sholat. Ketika memulai sholat pun kita sering dilanda was-was. Kita sampai takbir entah berapa kali, diulang 2-3 kali, masih terus was-was. Akhirnya sampai takbir berkali-kali, bahkan sampai imam menjelang ruku, kita masih belum mengatasi was-was dalam takbir. Was-was juga terkadang menjalari hati kita tatkala berwudu, sehingga air satu kolah berkurang banyak karena kita terlalu banyak mengulang wudu akibat dilanda was-was. Banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari berkaitan dengan sholat. Yang harus kita lakukan adalah belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Semuanya itu untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Harapannya, sholat kita bisa berpengaruh terhadap perbaikan kepribadian kita. Tidak hanya dalam sholat, kualitas berzikir pun perlu kita tingkatkan.
Kita berzikir kapan saja dan di mana saja, terutama pada waktu dan tempat yang mustajab. Dengan berusaha meningkatkan kualitasnya, Allah menjanjikan bahwa berzikir akan mendamaikan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.